Bi, lebah kecil yang malang. Di sebuah hutan yang lebat terdapat sebuah sarang lebah yang besar. Bi dan ibunya tinggal di sana. Di hutan tersebut terdapat banyak bunga yang indah. Bi dan ibunya hidup nyaman di dalam sarang tersebut tanpa ada gangguan dari hewan yang lainnya. Ibunya Bi, Bina, sangat menyayanginya. Ia tidak akan membiarkan anaknya kenapa-kenapa. Bi yang masih kecil selalu ada dalam dekapan sang ibu. Selain menyayangi anaknya, Bina adalah lebah pekerja yang rajin. Setiap hari, ia terbang dari bunga yang satu ke bunga lainnya untuk mengumpulkan madu. Di suatu pagi, Bina pergi keluar sarang untuk mengambil madu. Ia meninggalkan anaknya yang masih kecil dan belum bisa terbang di dalam sarang. Dengan penuh senyuman dia berkata, "Selamat pagi bunga yang cantik. Izinkan aku mengambil nektarmu." Bunga yang paham dengan apa yang dikatakan Bina, dia menggoyangkan tubuhnya. Bi, yang tidak mendapatkan izin dari ibunya untuk terbang, ia merasa sangat bosan di dalam sarangnya. Ia sangat sedih. Ia ingin sekali melihat dunia. Namun, Bi sangat penasaran. Suatu hari ia bertanya, "Ibu, bagaimana rasanya terbang tinggi? Apakah bunga di luar sana berwarna-warni seperti dalam mimpiku?" Pertanyaan itu selalu ia ulangi setiap saat. Bina tersenyum. "Suatu hari nanti kamu akan terbang juga, Nak. Tapi untuk sekarang, kamu harus belajar tentang bunga dan cara mengambil nektar dengan hati-hati." Bi tak sabar. Suatu pagi, saat Bina sedang bekerja, Bi memutuskan untuk terbang sendiri di dalam sarangnya. Ia yang senang. Ia pun memutuskan untuk mengepakkan sayap kecilnya dan melayang keluar sarang. Ia sangat bahagia dapat melihat dunia yang sangat indah sambil berkata, "Ini benar-benar indah seperti di dalam mimpiku." Ia terbang ke sana kemari dan sesekali sambil tertawa kecil. Awalnya ia sangat senang dan bahagia melihat dunia yang luas dan bunga-bunga yang indah. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Bi terombang-ambing dan tersesat. Ia berteriak dalam ketakutannya, "Ibu, tolong aku!" Ucapnya dengan panik. Ia mendarat di sebuah kelopak bunga dan menangis. "Ibu, aku takut. Aku berjanji tidak akan membantah ibu lagi. Aku akan patuh apa kata ibu," ucapnya sambil ketakutan. Tangisan tersebut didengar oleh Boro. Boro menghampirinya dan berkata, "Hei lebah kecil, siapa namamu? Mengapa kamu menangis?" "Namaku Bi. Oh, tadi terbang dari sarangku saat ibuku mencari nektar. Dan tanpa aku sadari angin bertiup sangat kencang hingga membuatku terdampar sampai sini," ucap Bi dengan wajah sedih. "Sudah, jangan menangis, aku akan membawamu terbang untuk mencari ibumu," ucap Boro. "Benarkah?" jawab Bi dengan sangat senang. Mereka berdua pun terbang bersama. Tanpa mereka sadari, saat sudah terbang terlalu tinggi, angin bertiup dengan kencang kembali. Bi sangat ketakutan, hingga akhirnya ia terlepas dari genggaman Boro. Bi terombang-ambing hingga akhirnya ia mendarat di sebuah ladang gandum. Ia begitu kebingungan. Bina yang menyadari anaknya tidak ada di sarang, ia bergegas menemui Raja Lebah. "Apakah kau melihat kemana anakku pergi?" tanya Bina. "Tidak Bina, hari ini angin sangat kencang, aku tidak keluar sarang," jawab Kiko. Bina tidak putus asa, dia kembali terbang untuk mencari Bi. "Apa kamu bertemu Bi Raja Semut?" "Tidak Bina, coba kamu tanya yang lainnya." "Hai, ulat, apakah kamu melihat Bi kemana?" tanya Bina dengan sedih. "Tidak, coba carilah ke hutan, mungkin di sana." Bina terbang ke sana tanpa lelah. Bina menyusuri hutan tanpa lelah. Ia mencari dengan teliti di mana keberadaan sang anak. "Bi, di mana kamu, Nak?" "Ibu datang," ucap Bina terdengar sedih. Namun, ia tak junjung menemukan sang anak. "Hei lebah kecil, kenapa kamu di sini? Aku akan memakanmu," ucap Toro belalang yang jahat. "Hari ini, aku belum makan apapun. Tolong jangan makan aku. Ibu tolong," ucap Bi sangat ketakutan. Bina mendengar suara anaknya sedang ketakutan. Ia langsung menghampirinya dan membawa anaknya terbang pulang. "Ibu, aku takut," kata Bi. "Tak apa, sayang. Tapi sekarang kamu tahu, terbang itu butuh keberanian dan kesiapan," ucap sang ibu sambil memeluk anaknya. "Mari kita belajar bersama dulu, agar nanti kamu bisa terbang dengan aman," jawab Bina lembut. Sejak hari itu, Bi
tidak lagi terburu-buru. Ia belajar dengan tekun dari ibunya, hingga suatu saat nanti ia bisa terbang tinggi bukan karena nekat, tapi karena siap. Sekarang ia sangat lincah terbang ke sana kemari tanpa ditemani oleh ibunya.